Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba untuk kebersihan kelasnya dicek dulu, terus duduknya dirapihin supaya kita lebih nyaman untuk belajar. Baik, sudah ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Tolong dipimpin ketua kelas. Bersiap, berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak bakalan absen dulu. Zie, Hadir, Po. hadir ya. Mimip, Hadiro. hadir. Aish, Hadiro Pak. hadir. Ubay, Hadir Pak, ini minggu lalu kamu nggak hadir kemana nih? perut saya sakit Pak. Mau sakit? Iya, Kenapa tuh? nggak tahu Pak, saya sakit banget Pak perut saya Mau Pak. sakit ya? Iya. Sebelumnya Bapak akan nanyakan dulu materi minggu lalu, yaitu tentang adab terhadap orang tua dan juga guru. Ada yang masih ingat materinya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Masih ya? Coba Z, Ya, apa Pak. itu adab terhadap orang tua? Adab terhadap orang tua adalah kesopan santunan kita terhadap orang tua, Pak. Baik, bagus jawabannya ya. Masih ingat berarti ya Z ya? Alhamdulillah, Pak, masih. Oke, selanjutnya Mimip, coba adab terhadap guru itu apa? Sopan santun terhadap guru, terus akhlak baik kita terhadap guru Pak. Oke, baik. Beli aplaus dulu dong untuk teman-teman kita nih. Masih ingat pembelajaran minggu lalu. Baik, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar kita mengetahui adab-adab apa aja yang harus kita lakukan ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Kita masuk ke pembahasan materi pada minggu ini, yaitu tentang adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, adab. Adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Nah, jadi adab itu seperti itu ya. Jadi harus dipahami tuh adab. Lalu ada sakit menurut pandangan Islam. Dalam perspektif Islam, penyakit merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan hambanya. Paham ya? Paham. Oke, baik. Di sini sudah ada slide PowerPoint. Yang pertama itu adalah hukum menjenguk orang sakit. Hukumnya itu adalah fardu kifayah. Jadi, apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur untuk kewajiban bagi yang lainnya dan menjadi sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan oleh Rasul. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Y. Ada penyenguk orang sakit. Yang pertama, kunjungan dilakukan di waktu yang pantas. Apabila sedang dirawat di rumah sakit, maka harus sesuai dengan jam besuk yang diperbolehkan. Kalau di bulan Ramadan, hindari datang pada siang hari dan juga hindari saat larut malam. Yang kedua, waktu berkunjung jangan terlalu lama agar tidak mengganggu si sakit atau keluarganya. Yang ketiga, jangan terlalu banyak bertanya pada si sakit karena hal itu akan membebani si sakit. Ya, baik. Jadi intinya adab menjenguk orang sakit itu kita harus tahu waktu yang pertama dan juga harus tahu situasi dan kondisi di sana. Jadi jangan sampai ketika kita datang kita malah menyusahkan atau menjadi beban nih untuk yang sakit ini. Paham ya? Paham. Next slide selanjutnya yaitu tata cara membesuk orang sakit. Silakan Mimi dibacakan. Tata cara membesuk orang sakit, yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, menanyakan keadaan si sakit agar merasa senang karena mendapat perhatian dari saudaranya. Yang ketiga, menghibur si sakit dan memberinya motivasi untuk bersabar. Yang keempat, tidak mencela penyakit. Dan yang kelima, menjenguk meski ia anak kecil. Ya, baik. Jadi tata cara membesuk orang sakit ini yang pertama itu ada niat yang baik. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit itu kita harus mempunyai niat yang baik untuk memberikan support
gitu, atau suntikan motivasi agar si sakit ini memiliki motivasi agar segera ingin sembuh. Paham ya? Paham. Pak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ais. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Yang pertama, mengukuhkan jalinan silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit. Yang kedua, mengajarkan kesabaran bagi si sakit dan kearifan bagi yang sehat. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran untuk terus berbuat baik di kala sehat. Selanjutnya, menjadi instrumen untuk mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah. Baik. Jadi keutamaan menjenguk orang sakit itu agar kita ingat nih ketika kita sakit, jangan sampai kita lalai atau menyia-nyiakan waktu sehat kita. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Baik, sudah dibacakan ya tadi slide-slide yang di PowerPoint. Selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Zie dan juga Mimit. Kelompok kedua ada Ais dan juga Ubay. Baik. Jadi kalian per kelompok saling membuat pertanyaan, dan nanti ketika kalian sudah membuat pertanyaan, kalian bisa melontarkan pertanyaan kalian ke kelompok yang lain. Paham ya? Paham. Dan kelompok lain langsung menjawab pertanyaan dari kelompok yang satunya lagi. Ya, Pak. Apa ya? Saya kasih waktu 3 menit untuk kalian membuat pertanyaan dan nanti bisa langsung didiskusikan. Silakan. Baik, sudah selesai ya semuanya ya. Sudah, Silakan. Pak. Kelompok pertama menanyakan untuk kelompok kedua. Oke, pertanyaannya adalah apa hukum menjenguk orang sakit? Ya, silakan. Sudah dicatat ya pertanyaannya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa hukum menjenguk orang sakit? Baik. Kelompok kedua, silakan pertanyaannya untuk kelompok pertama. Pertanyaannya, apa adab menjenguk orang sakit? Sudah dicatat? Oke, sudah, Pak. Ada menjenguk orang sakit. Silakan kalau sudah bisa menjawab, silakan menjawab. Siapa dulu nih? Kelompok pertama atau kelompok kedua dulu? 2, Pak. Oke, silakan. Fardu kifayah yang artinya apabila sudah dilakukan oleh sebagai orang, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Baik, jawabannya sudah benar. Beri plus dulu dong untuk kelompok Yeay. kedua. Silakan kelompok pertama untuk menjawab. Ya, jawabannya yaitu kunjungan dilakukan di waktu yang pantas. Apabila sedang dirawat di rumah sakit, maka harus sesuai jam besuk yang diperbolehkan. Seperti itu, Pak. Ya, baik, sesuai ya dengan yang di PPT. Iya, Tepuk tangan Pak. dulu dong untuk kelompok pertama. Ya, akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai tentang adab menjenguk orang sakit. Jadi kesimpulannya adalah menjenguk orang yang sakit adalah hal yang sangat urgent dalam kehidupan sosial, di mana sudah diterangkan Rasulullah dalam sabdanya bahwa selain hidup sosial juga memiliki beberapa keutamaan, yaitu rahmat akan meliputinya. Bahkan digambarkan seperti ada pada taman kurma surga. Dan apabila ia menjenguk di waktu pagi, niscaya 70 malaikat akan mendoakannya hingga sore. Dan apabila ia menjenguk di waktu sore, maka 70 malaikat akan mendoakannya hingga pagi. Paham ya semuanya ya? Paham, Paham. Pak. Paham. Baik, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Tolong dikerjakan karena ini kita sudah memasuki besok sudah memasuki waktu UAS ya. Jadi Iya. tolong kalian kerjakan dari bab 1 sampai bab 5 akhir materi ini. Kalian kerjakan tuh dari PG, esai, terus isian singkatnya juga sama. Semuanya diisi ya. Jangan sampai ada yang kosong, nanti masuk jadi penilaian. Paham? Paham. Pak. Nah, karena kalian besok sudah masuk ujian, Bapak minta kalian banyak-banyak pelajarin lagi supaya nilai kalian lebih bagus lagi. Siap, Ya. Pak. Baik. Udah, dari Bapak itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.